Halo, and welcome back to Headline Liputan6.com edisi 9 Februari 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang status 41 daerah di Jawa Bali naik PPKM level 3. Ada perubahan strategi? Simak penjelasan berikut. Seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM di Jawa Bali menjadi level 3 mulai dari 8 hingga 14 Februari 2022. Menteri Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100%. Sebanyak 75% karyawannya harus sudah memiliki vaksin dosis kedua dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Secara operasional, kegiatan supermarket dapat dibuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dan minimal pengunjung 60%. Sementara pasar raya dapat beroperasi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan maksimal pengunjung 60%. Mal ditutup pukul 9 malam dengan pengunjung maksimal 60%. Bagi anak di bawah 12 tahun minimal vaksin dosis pertama. Tempat bermain anak dan tempat hiburan seperti bioskop dapat dibuka maksimal 35%, serta wajib bukti vaksinasi dosis anak di bawah 12 tahun. Warteg, lapak jajanan, restoran, dan kafe juga bisa buka hingga pukul 9 malam dengan maksimal pengunjung 60%. Di sisi lain, kapasitas tempat ibadah dibatasi maksimal hanya 50%, sedangkan untuk kegiatan seni budaya diperkenankan hanya 25% saja. Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengungkapkan ada dua strategi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama adalah penguatan koordinasi dan komunikasi antara tenaga kesehatan. Kedua adalah adanya penguatan komunikasi antar tenaga kesehatan dan lainnya, yakni seperti tokoh agama, masyarakat, RT/RW, dan lain-lain. Selain itu juga diperlukan sarana tempat isolasi mandiri dan isolasi terpadu. Dengan begitu, mereka yang terpapar COVID-19 tidak harus langsung dibawa ke Wisma Atlet. Saat koordinasi suatu komunitas kuat, maka ruang untuk isoman maupun isoter pun bisa diinisiasi dan disediakan oleh pihak RT dan RW. Dalam menerapkan PPKM level 3 di puluhan daerah Jawa Bali, pemerintah desa kembali diminta mengaktifkan posko desa yang berfungsi sebagai pencegahan, pembatasan mobilitas, fungsi penanganan, dan pemberian sanksi. Sementara untuk penyaluran anggaran penanganan COVID-19 diserahkan kepada masing-masing desa dengan menggunakan anggaran dana desa. Yang tak kalah penting, Kemendagri juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk terus mengakselerasi capaian vaksinasi, termasuk pemberian vaksinasi ketiga atau booster, serta terus memperkuat aktivasi posko COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan sampai RT/RW. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta kepala daerah Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya untuk menggencarkan tracing. Langkah itu sesuai arahan Menko Luhut Panjaitan yang menyebut peningkatan level PPKM 3 lantaran lemahnya tracing, bukan melonjaknya kasus. Kemudian, guna mengantisipasi penumpukan pasien COVID-19 di rumah sakit dan menjaga kestabilan BOR, Emil mengimbau masyarakat yang bergejala ringan untuk melakukan isolasi mandiri dengan suplai obat-obatan yang diberikan gratis oleh puskesmas di wilayah masing-masing. Tidak lupa, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga perlu dioptimalkan di semua sektor, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, transportasi, hingga tempat restoran dan kafe. Ini sebagai bagian yang integral dalam upaya tracing dan tracking. Selain itu, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia juga mengimbau dokter yang masuk kategori lansia atau punya riwayat komorbid untuk menjalankan praktik menggunakan telemedicine. Imbauan ini berlaku selama sebulan ke depan dan akan dievaluasi.
Lalu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari wisatawan Jabodetabek, skema ganjil genap pada arus lalu lintas pun diberlakukan di seluruh gerbang tol di Kota Bandung. Dengan skema tersebut, diharapkan bisa meminimalisir masyarakat dari Jabodetabek untuk berlibur ke Kota Bandung sementara waktu, mengingat epicentrum penyebaran COVID-19 berada di wilayah tersebut. Sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta, Wakil Bupati Gunung Kidul Heri Susanto menyebutkan jika kebijakan PPKM level 3 masih sama, maka pemerintah kabupaten akan membatasi mobilitas masyarakat, termasuk di kawasan wisata. Tempat wisata hanya boleh menerima 50% kapasitas pengunjung, itu juga harus melaksanakan protokol kesehatan ketat. Di Banten, Gubernur Wahidin Halim menggelar pertemuan dengan 3 kepala daerah dan Kapolres untuk membahas penerapan PPKM level 3 di wilayah Tangerang Raya. Rencananya, ada juga pembatasan kegiatan keagamaan. Seperti diketahui, beberapa pekan ke depan akan ada beberapa peringatan hari keagamaan. Wahidin mengatakan pihaknya akan membatasi berbagai kegiatan tersebut. Namun, untuk sholat Jumat masih akan dipertimbangkan. Dia pun meminta masyarakat untuk tetap tenang. Jangan panik menghadapi pandemi COVID-19 yang tengah melonjak ini. Tetap perketat protokol kesehatan, serta jangan ragu untuk melakukan vaksinasi. Imbauan yang sama juga disuarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menyampaikan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, tak perlu panik. Bila merasakan gejala berat, disarankan mendatangi fasilitas kesehatan. Namun, bila gejalanya ringan atau tanpa gejala, maka melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian, untuk pembelajaran tatap muka masih mengikuti SKB 4 Menteri, di mana pelaksanaan PTM dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Sekian headline di petanan.com hari ini, saya Ratu Sria Sumirat undur diri. Bye!